Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat ya semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, semoga teman-teman semua nggak ada yang sedang sakit ya. Karena sebentar lagi kita masuk ke bulan puasa dan juga nanti pertemuan di bulan puasa itu kita tetap ada, nanti hanya secara online. Dan juga nanti minggu depan masih ada pertemuan ketujuh. Kemudian minggu depannya lagi kita ada UTS ya. Oke, ini saya share screen, udah masuk, udah terlihat. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Di sini mahasiswa yang sambil bekerja ada berapa persen kira-kira nih? Tidak semuanya kerja di pagi kan ya? Ada yang malam juga biasanya. Iya, Pak, ada yang libur. Oke, kita dimasuk pertemuan ke-6 nih. Jadi sebelumnya kan kita bahas dulu dari pertama, kita udah ada pengantar, kemudian ada logo dan icon juga, kemudian kita udah bisa bikin kaos, kemudian ada desain spanduk, banner dan baliho, kemudian ada cover majalah dan poster, kemudian poster ilmiah kemarin kita skip karena kita ganti dengan banner, lebih biasanya umum dipakai. Kalau poster ilmiah sekarang agak jarang. Hampir sama juga konsepnya. Kemudian di selanjutnya kita masuk ke bab animasi. Nah, animasi di sini yang sering kita pakai dan akan sinergi dengan sebelumnya itu pembuatan logo referral. Nah, jadi nanti akan ada contohnya seperti yang udah saya kirim di grup juga. Itu ada video animasi sedikit. Nah, jadi nanti video tersebut merupakan representatif dari logo yang udah kita buat sebelumnya. Oke, kita langsung aja mereview salah satu tugas-tugas yang telah dibuat oleh teman-teman semuanya. Di sini ada tugas dari Anissa Eliviawati, hadir ya? Hadir, Pak. Dan juga Bambang Trisoro, hadir? Hadir. Oke. Boleh nih Mbak Anissa atau Mas Bambang dijelaskan nih tentang logonya, tentang apa nih? Logonya itu tentang pembuat dimsum gitu, Pak. Oke, ini bisnisnya punya siapa? Punya saya sendiri, Pak. Wih, keren. Bisnis sendiri ya. Iya, Pak. Udah berjalan berapa lama nih bisnisnya? Oke nih, boleh dijelasin nih filosofi logonya ada apa aja? Dan pakaian koki itu melambangkan dimsum dibuat dengan good receipt, Pak. Jadi bukan apa sih, kayak bukan resep abal-abal gitu. Dia kayak sudah apa sih, Pak, sudah sering membuat dimsum sampai dia tuh seperti chef gitu loh, Pak. Terus kenapa sih logonya itu memakai masker? Karena kan kita lagi pandemi, jadi supaya lebih higienis dan menjaga protokol kesehatan di pandemi ini. Karena kan ini launchingnya itu waktu itu pada saat pandemi, Pak. Gitu. Terus bintang dalam logonya itu mengambangkan dimsum ini dibuat fresh dan baru matang. Oke, keren-keren nih, bagus. Saya suka yang modelnya kayak gini. Jadi emang tugas ini dibuat dari awal memang untuk mengembangkan UMKM. Nah, misalkan ada UMKM tetangga kalian, saudara, ataupun kenalan rekan kalian semuanya. Nah, itu kita kembangkan lagi dari yang belum ada logonya, kita buat seperti ini.
Nah, terutama jika memang bisnisnya ini bisnis sendiri, ini lebih bagus lagi. Jadi sambil kita kuliah, sambil kita bisa improve juga. Nah, ini logonya dari awal ngebuat kanan tugas ini atau memang sebelumnya udah ada? Sebelumnya udah ada, Pak, cuman direvisi lebih baik lagi. Nah, iya. Dan logo pun seperti itu di saat emang awalnya kita buat misalkan di tahun 2015, kayak contohnya bisnis yang udah saya kelola sendiri itu ada Hardbox Motor. Itu dari 2011 bisnisnya, kemudian baru serius itu di 2014. Nah, 2014 itu baru mulai pembuatan logonya. Kemudian di tahun berikutnya kita perbagus lagi logonya, direvisi. Kemudian di tahun-tahun berikutnya pun sama, seperti logo-logo umum, logo-logo besar seperti Pertamina, kemudian ada Bank Mandiri, ada Coca-Cola. Mereka tiap beberapa tahun sekali itu biasanya merevisi logo mereka agar lebih sesuai dengan zaman dan lebih sesuai dengan customer-customer mereka. Nah, di sini ini logonya udah sangat sesuai sekali dengan target pasar mereka, yaitu dimsum. Ini targetnya biasanya kaum milenial nih. Kemudian dari range harganya sendiri, ini biasanya dari range harga medium nih, dari kelihatan dari logonya. Nah, kemudian ini biasanya kita mudah untuk implementasi ke berbagai medianya. Jadi dimsum kan biasanya ada packagingnya, kemudian ada misalkan pakai toples yang bulat, ini bisa dicetak stikernya, tinggal taruh di atasnya, seperti itu. Ini packagingnya pakai apa aja nih, Mbak? Kalau saya sih masih baru pakai mika, cuman mikanya yang tebal gitu, Pak. Sama stainless gitu, tempat stainless. Oke, keren. Nah, ini juga udah ada desain t-shirtnya. Ini yang buat siapa nih? Yang buat saya sama Bembeng, Pak, sama Bambang. Oke, buatnya pakai software apa? Mas Bambang, tolong Mas Bambang. Kemarin pakai software apa ya, Mas Bambang? Nah, ini juga keren nih. Dia udah pakai stylenya kayak mock-up. Jadi bukan hanya sekedar naruh gambar aja. Jadi kalau misalkan pakai Photoshop, umumnya saya pakai Photoshop. Kalau untuk mock-up seperti ini, jadi shadow-nya itu di antara itu terlihat lebih nyata pakai multiply biasanya. Jadi lakukannya ini seolah-olah seperti beneran. Ini beneran atau dari Photoshop nih? Udah jadi kali itu, Pak. Enggak, kemarin bikin sama Mas Bambang, bentar, Kak. Kalau udah jadi itu lebih bagus. Jadi kalau emang ini kan cuma logo aja ya, logo yang di bagian depannya, kemudian bagian belakangnya tinggal dimasukin aja. Nah, cuma kalau emang belum dicetak atau hanya sejenis mock-up, itu akan lebih keren lagi kalau kita bisa ngedesain kayak gini. Jadi kalau kita punya klien, ketika kliennya itu logonya kita implementasikan di kaos seperti apa, kemudian kita implementasikan di banner seperti apa, itu kan terlihatnya dari desain. Nah, mereka akan lebih suka biasanya kliennya. Nah, di sini kliennya kebetulan sendiri ya. Jadi bisa sambil diskusi juga. Contohnya misalkan Mas Bambang itu yang ngedesainnya, saling ngebantu, saling kolaborasi. Tujuannya tugas kelompok itu seperti itu. Jadi kalau sendiri kan tidak ada teman untuk tukar pikiran. Seperti misalkan ini Mbak Anissa yang ngedesain di awal. Kalau dia hanya ngedesain sendiri, misalkan logonya, oke udah bagus. Cuma kan biasanya minta masukan-masukan itu dari teman terdekat juga. Oke, ini ada banner ya. Boleh sambil dijelaskan? Ya itu bannernya itu kan temanya dimsum, Pak. Nah, di situ kita pilih warna merah itu supaya lebih menarik dan kuning supaya tulisannya kontras jadi bisa terlihat dari jauh, Pak. Seperti Nah, itu. betul, bagus. Nah, untuk desainnya sendiri ini udah keren, udah kekinian. Ini fotonya pakai foto sendiri atau ngambil dari internet? Itu kebetulan fotonya ngambil dari internet, Pak. Soalnya kalau foto saya kayaknya kualitas gambarnya masih kurang bagus. Nah, oke. Nanti kalian juga perlu belajar ya untuk teknik fotografi makanan. Itu ada khusus kayak misalkan pencahayaannya harus paling enak sih sebenarnya pakai HP-HP sekelas iPhone ya. Itu untuk fotografi itu udah paling bagus sih. Atau pakai handphone lain pun sebenarnya yang biasa pun itu oke. Yang penting kuncinya di pencahayaan. Cahayanya cukup, kemudian kalian tinggal taruh backgroundnya itu misalkan piringnya agak bagus atau misalkan kalian ikut ke restoran,
kemudian ikut foto aja. Jadi kalian sambil makan di situ, pinjam piringnya, pinjam background sama suasananya, kalian fotografi di situ itu lumayan juga tuh. Jadi fotonya bisa pakai foto hasil karya Mbak Anissa sendiri. Jadi nanti ketika emang brandnya ini nanti udah besar, nah itu nggak ada kendala tuh di fotografinya atau di font-fontnya ketika udah jadi banner. Nah, untuk pembuatan logonya sendiri ini pure membuat sendiri atau ngambil dari icon-icon Google yang di internet? Kalau logonya bikin sendiri, Pak. Oh gitu, ngelukis sendiri ya? Iya, Pakai logonya software apa? pakai Photoshop. Tadi juga yang mockup kaosnya pakai Photoshop, Pak. Oke, keren. Nah, ini juga bagus. Ini ada contohnya, warna yang digunakannya itu tag-nya ada apa aja, kemudian ada font yang digunakan apa aja. Ini bagus nih. Nah, hanya aja yang perlu diingatkan lagi, kita cek dulu kalau untuk eh, komersial seperti ini, apakah fontnya itu free for commercial use atau tidak, biar kedepannya tidak ada kendala. Oke. Kemudian ini ada ID card-nya juga bagus. Ini udah coba dicetak belum ID card-nya? Belum, Pak, belum coba dicetak. Nah, untuk cetak ID card sendiri juga banyak kok di percetakan bisa sekitar 20 ribuan. Jadi yang bahannya kayak keras ya, yang kayak KTP gitu bahannya. Ada sejenis RFID card, NFC, ada banyak kok jenisnya. Di Tokopedia juga murah-murah, kalau hanya kartu aja sih sekitar seribuan, cuma mesin cetaknya itu yang agak mahal. Saya sendiri juga udah sering nyetak ID card kayak gini di Kebun Raya sebelumnya, saya juga cetak, itu cuma mesinnya lumayan mahal. Ada Zebra ZXP3 itu sekitar 10 jutaan emang mesinnya. 10 sampai 20 juta. Itu nyetak KTP pun bisa. Nah, cuma kalau kalian murah, pengen yang murah, cuma cetak sekali dua kali, enaknya dipercetakan, paling sekitar 20 ribu itu udah jadi ID card profesional kayak gini. Nah, ini timnya berapa orang Anissa untuk bikin dimsum sendiri nih? Saya sendirian, Pak. Oh, baru sendiri ya. Nah, Iya. nanti terus dikembangkan lagi. Ini kan udah bagus nih, ada Instagramnya, desain-desainnya juga udah keren. Nah, nanti tinggal emang kalau orderannya banyak, teman-teman yang lain juga nih saling dukung ya. Ketika kita punya bisnis, teman-teman yang lain juga saling support. Dia juga misalkan tawarin ke orang tuanya. Misalkan ya contohnya misalkan harganya berapa nih? Nah, ini harga dimsumnya sendiri berapa nih Anissa? Range-nya dari 20 sampai 50-an sih, Pak. Nah, jadi kan misalkan bentar lagi kan buka puasa nih, cocok banget kalau emang pakai dimsum, teman-teman semuanya nyobain. Misalkan Anissa sendiri juga bisa kasih promo untuk khusus teman-teman mahasiswa bisa diskon berapa persen, misalkan kayak gitu tuh lebih menarik juga gitu. Oke, ini komposisi warnanya bagus, desainnya juga udah bagus, font-fontnya keren. Nah, kalau gambar yang ini dari foto saya sendiri, Pak. Oke, bagus kok ini. Nah, ini juga kalau emang mau bisa ditambahin model QR code juga. Udah bisa bikin QR code sendiri belum? Belum, Pak. Nah, jadi itu tinggal klik di Google aja kok gampang. Tinggal ketik create QR code, nanti ada tinggal paste link aja. Misalkan QR code-nya itu isinya mau ini nih, ini kan ada nomor telepon. Kalau mau diarahkan ke WhatsApp kan tinggal dijadiin HTML ya. Jadi tinggal ketik www.wa.me/ terus ke nomor HP 0877 atau depannya 62 biasanya 62 877 sekian sekian sekian. Nah, nanti itu yang dipastekan di QR code yang ada di website tersebut. Nanti langsung jadi QR code, tinggal download aja, tinggal taruh di sini nanti gitu. Masukan dari saya paling itu. Ini desainnya semuanya udah keren. Oke, siapa nanti dicoba. Oke, baik. Ini udah keren. Tinggal Instagramnya nih. Atau Anissa bisa share screen dari handphone untuk kita lihat Instagramnya seperti apa. Boleh, Pak. Sebentar ya, Pak.
Sebentar ya, Pak. Ini tampilan Instagramnya, Pak. Oke. Nah, ini link share-nya boleh di-share di grup WhatsApp ya. Nah, ini kan di atasnya juga udah ada linknya nih, wa.me. Nah, ini tinggal dijadikan QR aja. Atau yang di WhatsApp kan bisa share. Itu juga ya udah ada QR-nya. Itu bisa dimasukin ke banner-banner. Jadi orang biasanya lebih gampang, tinggal scan QR aja untuk belinya. Oke, baik, Pak. Oke, ini bagus sudah ada price list. Nah, nanti kalau untuk sejenis Instagram yang masih baru gini, biasanya masih perlu testimoni-testimoni, nanti tinggal dibanyakin aja price list-nya. Kemudian juga yang penting ada promo-promo juga, misalkan untuk mahasiswa, untuk dosennya, untuk lingkungan sekitar, seperti itu. Oke, ini udah bagus. Tinggal di-improve lagi aja, nanti bisa dikembangkan lagi desainnya kayak tadi. Iya, Pak. Ini juga di-share link Instagramnya ya ke grup kelas biar teman-teman ikut semua. Ini kan followernya baru 14 ya. Nanti Iya, minimal Pak. ada 60 lebih harusnya kalau teman-teman di kelas semuanya udah nge-share. Amin. Udah nge-like. Oke. Baik, oke cukup. Udah bagus hasilnya. Oke, Pak. Oke, terima kasih Anissa dan Bambang. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Oke, ya di sini ada sejenak coffee shop. Nah, ini punyanya Ali Darmawan Wicaksono. Mahasiswanya hadir? Ali Darmawan. Hadir, Pak. Oke, Mas Ali kelompoknya sama siapa? Sama Dani, Pak. Sama Dani ya. Dani Puadi. Oke, Dani hadir? Belum ya, belum hadir. Nah, oke. Mungkin boleh bantu dijelaskan, Mas Ali, tentang logonya ini? Untuk logonya sih simpel-simpel aja ya, Pak. Dengan yang ada, tapi biar gampang diingat aja sama orang-orang yang melihat. Oke, ini kopi ini lagi rame nih sekarang-sekarang ya. Banyak Iya. coffee shop. Ini bisnis sendiri atau punya kenalan? Sendiri, Pak, lagi itu. Tapi untuk sekarang lagi stop dulu. Oke. Di rumah atau online? Di ini, Pak, di Muhammad Kapi 2 dulu kemarin Oh, ada kiosnya ya? ada. Cuma karena kita habis kontrak, jadi untuk sekarang di stop dulu untuk Oke. Nah, bagus ini bagus. Keren. Berarti untuk kelas R3 sendiri ini udah cukup lumayan banyak ya yang ada bisnis sendirinya.
Saya R2, Pak. Oh, R2 ya, oke. Ini foto asli? Enggak, itu insya Allah untuk konsep selanjutnya. Oke, keren, ini udah bagus. Nah, jadi untuk mockupnya sendiri di sini udah ada contohnya menggunakan gelas. Kemudian di sini juga ada. Ini bisa pakai stiker ya. Ini kalau ini udah jadi mungkin ya, yang pakai cup sealer gitu. Oke, di sini juga ada spanduk. Oke, ini udah keren. Tinggal pilih lagi aja penggunaan fontnya. Dan nanti bisa diinfokan juga untuk penggunaannya pakai font apa aja, colornya kayak tadi hashtagnya pakai apa aja. Itu biar lebih Baik, Pak. ketika kita bisnisnya kita punya klien itu lebih ini lagi lebih bagus. Oke, bannernya udah oke. Nah, untuk kartu nama nanti boleh ini lebih real lagi aja ya. Kita pakai foto orangnya siapa, mungkin kalau ada karyawannya siapa, namanya nama asli, pakai ini websitenya juga udah online, udah jalan, sejenakopi.com. Websitenya belum, Pak. Oh, oke. Kalau udah jalan bakal lebih bagus lagi. Oke, sip, baru sampai sini aja ya. Instagramnya ada? Instagramnya bentar, Pak. Oke. Nanti boleh di-share di grup kelas aja ya, untuk teman-teman bisa lihat dan like juga. Nah, nanti di situ Instagram tersebut diisi logo, kemudian untuk ya, desain spanduk dan lain-lainnya juga. Ini kaos belum ada ya. Nah, nanti dilengkapi aja. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, Zoom kita 10 menit lagi. Untuk juga saya akan jelaskan untuk tugas yang selanjutnya. Jadi untuk tugas selanjutnya sudah saya share di Airlink. Jadi nanti kita membuat logo referral. Kita membuat video animasi. Di sini kalau yang udah biasa pakai Adobe Premiere boleh pakai Premiere atau After Effects atau Filmora boleh. Kalau yang pakai Android pakai CapCut juga boleh. Pakai aplikasi editing apapun itu boleh. Yang penting nanti logo referralnya itu keren. Nah, untuk contoh-contoh video untuk pembuatannya saya kirim di Airlink udah ada, tinggal dibuat aja. Untuk rekaman hari ini nanti akan saya share di WhatsApp juga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman lainnya sebelum waktunya habis? Cukup, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Ini Pak, yang soal yang pembuatan Instagramnya itu, kita buatnya Instagram tim kita atau Instagram usaha UMKM-nya, Pak? Kalau memang contohnya kayak yang tadi kan, yang dimsum emang kita sendiri yang lola, itu kita buat sendiri. Hanya saja ketika memang bisnisnya pihak ketiga, contohnya kayak misalkan Mas Bambang nih ngedesainin punya orang lain, nah itu bikinnya sendiri. Jadi Instagramnya Instagram Mas Bambang misalkan. Nah di situ ada contoh-contoh portofolio yang udah Mas Bambang bikin seperti itu. Oh, berarti kalau saya kan pihak ketiga ya, Pak, yang kata sate itu, Pak. Berarti saya bikin Instagramnya yang timnya aja berarti ya, Pak ya? Maksudnya kayak Boleh. timnya saya gitu, bukan Instagram pribadi Sate Masyure. Soalnya kan saya nggak megang, tidak mengelola Instagramnya mereka. Iya, betul. Kalau memang mereka pun Instagramnya belum ada, kita boleh buatkan juga. Jadi Instagramnya mereka. Nah, nanti tinggal diserah terimakan aja di akhirnya gitu. Kalau memang mereka pakai ya. Jadi kita bisa buatin Instagram mereka juga. Kita buatkan list harganya, promo-promo dan segala macamnya seperti itu. Untuk mereka jadi biar punya Instagram sendiri, biar bisa berkembang juga seperti itu. Oke, makasih, Pak. Oke, baik. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Kalau ikut video animasi logo referral itu maksudnya gimana ya, Pak? Contohnya kayak di WhatsApp tadi udah ditonton belum yang di WhatsApp? Sudah, Belum. Pak. Berarti itu seperti bumper gitu ya, Pak? Ya, kayak buffer gitu. Kayak misalkan kalau kalian nonton stand up ini yang close the door itu kan ada kayak
logonya yang bergerak seperti itu logo referral namanya. Gitu. Itu nanti biasanya kita pakai untuk di berbagai macam project, bisa di Instagram, bisa di YouTube, dan lain-lainnya itu kepake kok semuanya. Kalau kalian membuat logo review, misalkan itu kepake juga, seperti itu. Oh, kayak video opening gitu ya Pak ya? Jatuhnya. Video opening, iya betul. Untuk durasi ditentukan nggak Pak? Enggak, bebas. 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 Biasanya sih pendek-pendek. Beberapa detik biasanya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Boleh, silakan. Kalau misalkan mau pindah ke promosi UMKM digital bisa gak Pak? Yang produknya itu seperti voucher-voucher. Promosi digital ya? Ini toko atau apa? Apa yang dijual di situ? Di situ seperti voucher game ataupun produk PPOB Pak. Oke, berarti kan kalau gitu ada suatu kelompok yang mengelola ya kalau gitu ya? Iya, kalau yang mengelolanya saya sendiri sih Pak baru mulai. Oh, jadi misalkan ini Mas siapa namanya? Mas Rizky Pak. Oke, Mas Rizky misalkan emang kayak jualan voucher game gitu mungkin ya? Iya. Nah, dalam misal, website aplikasi. nah itu boleh di branding sendiri misalkan bikin Rizky Shop atau Rizky apa yang biasanya Rizky Sell atau seperti itu. Itunya udah ada sih Pak webnya. Oh, webnya udah ada. Web sendiri atau pakai Ya, Tokopedia gitu? web sendiri Pak. Oke, keren. Itu boleh nanti dipresentasikan aja, ditampilkan aja. Baik. Nanti untuk di pertemuan selanjutnya. Boleh kok, boleh. Nggak harus selalu, bisnis itu nggak harus selalu berbentuk barang. Digital pun sekarang udah makin ramai kok. Oke, Terima kasih, ada Pak. lagi lainnya yang ingin ditanyakan? Ya, sama-sama. Oh iya Oke. Pak, iya Pak ada Pak Ya. lagi Pak ya. Kalau misalkan teman-teman UMKM-nya mau buat website bisa jasanya di saya Pak. Terima kasih. Boleh, siap. Rizky. Nah, ini udah ada kliennya satu nih, tadi yang ketawa. Biasanya minta harga temen tuh. Betul Pak. Oke, sambil belajar aja nanti dibuatkan, nggak apa-apa. Oke, jika cukup tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.